Nah, lalu bagaimana untuk diri kita ketika sudah akhir zaman seperti ini, kita bingung mau milih pendapat yang mana, dan ini yang A bilang haram, yang B bilang halal, seumpama kita bingung. Karena kita bukan dari pesantren, seumpama. Makanya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah pernah bersabda, teman-teman, bahwa sataftariqu ummati ala 73 millah kulluhum finnari illa millatan wahidah, bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, seluruhnya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Baik, mungkin tidak usah panjang lebar, kita langsung saja sapa narasumber kita, Ustadz Wafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana kabarnya, Ustadz? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. 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 Ternyata kita masih satu kota ini ya, Probolinggo. Iya, satu kota, Pak Nur. Masya Allah. Kita dengarkan dulu mukadimah dari Ustadz Wafi, yaitu tentang toleransi yang sesungguhnya menurut Islam. Persilakan Ustadz Wafi, tafadhol. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah dimanapun panjenengan semua berada, di sini kita kumpul untuk membahas ilmu, yaitu tentang toleransi ya teman-teman. Toleransi itu kalau kita bahasakan dengan bahasa Arab, itu bahasa Arabnya tasamuh. Tasamuh itu secara literal bermakna saling menghormati atau saling menghargai. Itu kalau kita lihat di beberapa kamus bahasa Arab, itu artinya tasamuh, artinya secara literal itu saling menghargai, saling menghormati. Itu yang disebut dengan toleransi. Nah, lalu apakah agama Islam ini juga memiliki konsep dalam toleransi? Dan apa makna toleransi di dalam agama Islam? Maka dari itu di sini kita akan membahas tema ini, teman-teman. Di sini saya akan membawakan ayat ya, saya share screen agar nampak nanti kepada teman-teman dalil-dalil yang saya bawa. Nah, nanti kalau saya nyerempet kepada Bible takutnya dikira asumsi. Makanya saya tampilkan aja datanya gitu. Ini yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat-ayat tentang toleransi ini sangat banyak sekali. Tapi di sini saya cuma membawa 2 ayat saja yang sudah umum ya disampaikan oleh para ulama. Tapi mungkin tidak umum di telinga kita. Padahal di dalam referensi para ulama, di dalam tafsir-tafsir ya, itu sudah banyak dijelaskan. Contohnya seperti tafsir Ibnu Katsir Ad-Dimashqi, Ad-Durrul Mansur karya Al-Imam As-Suyuti, atau tafsir-tafsir yang lain. Contohnya seperti di dalam surah Mumtahanah ayat ke-8. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhaakumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Artinya Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Ayat ini memberikan pesan kepada kita bahwa kepada non-muslim pun kita harus berlaku adil. Non-muslim yang bagaimana? Kita diperintah oleh Al-Quran untuk melakukan toleransi, menghargai, menghormati kepada orang yang berbeda agama dengan kita. Tetapi non-muslim yang bagaimana? Di sini ada 2 syaratnya. Yang pertama, yang tidak memerangi kamu.
Yang kedua, tidak mengusir kamu dari negerimu. Ini adalah surah Mumtahanah ayat ke-8 yang mengandung makna toleransi kepada umat antar agama, atau bahasa Arabnya at-tasamuh bainal adyan. Begitu. Kemudian ayat yang kedua, teman-teman. Nah, di sini saya sebelum membawa ayat selanjutnya, saya tampilkan hadis dulu ya. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melegalkan toleransi kepada agama lain? Di sini ada riwayat Ani bin Abbas, riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas. Qala, beliau berkata, "Ila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul adyan ahabbu ilallah?" Agama yang bagaimana yang paling dicintai oleh Allah? Qala, Rasulullah menjawab, Al-Hanifiyah As-Samhah, yaitu agama yang hanif, yang lurus, yang tauhid, dan as-samhah. Samhah dari kata tasamuh, ya, tasamuh. Nah, artinya yang toleran, yang menghargai, kemudian menghormati satu dengan yang lainnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, dari ini kita tahu bahwa agama Islam itu sangat menjunjung tinggi yang namanya toleransi, teman-teman. Mungkin ini dulu mukaddimah yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mas Nur. Sekian dari saya. Masya Allah, luar biasa penjelasannya. Walaupun dengan dalil dua dalil tadi, saya rasa cukup jelas untuk kita untuk saling bertoleransi. Ternyata Islam itu sangat adil ya dalam melakukan hal ini. Mungkin tadi sudah digambarkan bagaimana mereka ini hidup di tengah-tengah keluarga yang non-muslim ya Ustaz ya. Nah, mungkin sebagian orang itu ada yang tahu, ada yang tidak tahu tentang hukum mengucapkan Natal gitu ya. Biasanya kan di momen-momen seperti ini kan ramai gitu kan, pasti dibahas gitu kan. Nah, saya pengen tahu hukum mengucapkan Selamat Natal itu seperti apa menurut Islam? Tafadhol, Ustaz. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hukum mengucapkan selamat Natal ya. Yang pertama, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah, Natal ini di antara umat Kristen itu masih diperdebatkan gitu loh. Kalau kita membuka kalender Yahudi yang berbahasa Ibrani, apakah benar Yesus itu lahir pada tanggal 25 Desember? Itu masih menjadi perdebatan yang nggak pernah selesai sampai sekarang. Karena kalau kita melihat di dalam kalender yang berbahasa Ibrani, ya, contohnya seperti di bulan 6, Elul, kemudian bulan pertama, Natan, dan lain sebagainya. Nah, itu masih menjadi polemik di antara mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kita imani sampai detik ini, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu lahir di musim panas, bukan musim dingin. Itu yang kita yakin, dan itu fakta sejarah. Kita tinggal menutup Al-Quran kita melihat di Palestina, itu faktanya itu memang saat musim panas, bukan musim dingin. Jadi kemudian ada asumsi-asumsi liar yang mengatakan bahwa Yesus begini dan begitu, itu tidak akan kita bahas. Yang kita bahas sesuai fakta dan data nantinya. Nah, kalau kita melihat di pesantren, teman-teman, ada kitab yang dipelajari mayoritas pesantren di seluruh dunia, bahkan terutama di Indonesia, namanya kitab Sulamut Taufik. Kitabnya tipis. Itu dipelajari kelas ibtida. Di dalam kitab Sulam Taufik itu ada keterangan. Ada 3 perkara yang dapat membuat kita keluar dari Islam. Yang pertama sebab ucapan, yang kedua sebab pekerjaan, yang ketiga sebab keyakinan. Dan saat Syekh yang mengarang kitab Sulam Taufik itu mengarang kitab tersebut, beliau mengatakan bahwa di zaman ini, berarti dulu, di zaman ini betapa banyak orang yang keluar dari agama Islam gara-gara ucapannya, tapi dia tidak sadar apa yang dia ucapkan. Ini. Nah, tentang pengucapan selamat Natal, saya membawa data, teman-teman ya. Di sini dari para ulama semua, data saya screen dulu. Screen layar.
Di sini Al-Imam Al-Hafidh Jalaluddin As-Suyuti berkata di dalam kitabnya, nama kitabnya Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu 'anil Ibtida', halaman 141. Beliau mengatakan, wa minal bid'ah wal munkarat musyabahatul kuffar wa muwafaqatuhum fi a'yadihim. Termasuk bid'ah yang mungkar, bid'ah dan beberapa kemungkaran ialah menyerupai orang-orang kafir dan ikut andil dalam perayaan-perayaan mereka. Jadi kita memang bertoleransi kepada umat yang lain. Kita memang menjunjung tinggi, menghormati dan menghargai kepada segala apa yang dilakukan oleh non-muslim. Tetapi kita harus tahu batas-batas kita. Makanya di dalam Al-Quran ditegaskan, lakum dinukum waliyadin, agamamu agamamu, agamaku agamaku. Itu adalah merupakan ayat yang menjelaskan bahwa batasan toleransi itu ada pada akidah. Kalau sudah merembet kepada masalah akidah, maka tidak boleh kita toleransi. Contoh, kalau masalah akidah ya, dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi salah satu orang kafir. Salah satunya yang mendatangi beliau namanya Walid bin Al-Mughirah. Walid bin Al-Mughirah ini meminta toleransi kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diterangkan di seluruh sejarah Nabi Muhammad. Nah, apa permintaan mereka? Orang kafir ini meminta begini kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, gimana kalau begini aja? Waktu kamu ibadah, aku ikut ibadah kamu. Waktu aku ibadah, kamu harus ikut aku ibadah. Kamu menyembah Tuhan kamu, Allah, saya nanti ikut-ikutan. Nanti kalau saya menyembah Tuhan saya, kamu juga harus ikut-ikutan. Nah, lalu apa jawaban Nabi? Nabi ternyata menolak. Nabi Muhammad SAW menolak. Kenapa? Karena toleransi itu bukan dalam akidah. Toleransi itu dalam bernegara, berbisnis, bermuamalah, bertetangga. Itu namanya toleransi. Kalau akidah, maka seluruh agama, saya katakan lagi, seluruh agama tidak ada yang memperbolehkan toleransi dalam akidah. Bukan hanya Islam. Contoh, saya contohkan. Kita buka di dalam 2 Yohanes. Pasal pertama. Nomor ayatnya itu 10 dan 11. Yang tema perikopnya adalah tentang tetap ada di dalam ajaran Yesus. Nah, di sana jangankan kita bersilaturahim kepada orang Kristen. Mereka mengucapkan salam kepada kita aja gak boleh gitu loh. Di dalam 2 Yohanes 1, 10-11, umat Kristen tidak boleh mengucapkan salam kepada umat selain Kristen. Jadi janganlah bawa mereka ke dalam rumah ini dan janganlah mengucapkan salam kepada mereka. Karena barang siapa yang melakukan hal itu, maka dia akan mendapatkan upah dari kejahatan itu. Jadi dianggap jahat gitu loh. Kenapa kok mereka tidak diperbolehkan? Karena di dalam pemahaman Kristen mengucapkan salam kepada kita itu adalah rel-rel akidah bagi mereka yang tidak bisa diterobos. Maka kita sebagai umat Islam menghargai pendapat itu. Karena itu akidah mereka. Dan begitu pun kita, orang Kristen harus menghargai kita kalau kita punya rel akidah juga gitu loh. Salah satunya kita tidak diperbolehkan oleh Rasulullah, oleh para ulama untuk menyerupai orang-orang kafir dan ikut andil dalam perayaan mereka, tidak boleh. Gitu. Itu namanya toleransi. Kemudian Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, beliau bermadhab Hambali dalam fikih. Di dalam kitabnya Ahkamu Ahli Dhimmah, juz 1 halaman 442. Beliau mengatakan, wa ammat tahni'ah bi sya'airil kufri al-mukhtass bihi fa haramun bil ittifaq. Adapun ucapan selamat dengan simbol-simbol yang khusus dengan kekufuran seperti Natal dan lain sebagainya, maka dalam hal ini hukumnya haram berdasarkan kesepakatan para ulama. Mithlu ayyuhanni'ahum bi'a'yadihim wa sawmihim fayaqulu 'idun mubarak 'alaik aw tahanna'a bihadzal 'id uhanni'u bihadzal 'id wa nahwa fahadha in salima qailuhu minal kufri fahuwa minal muharramat. Jadi contoh ya, di sini dikasih contoh oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Contohnya yang haram seperti apa? Seperti mengucapkan selamat kepada kafir dhimmi. Nah, kafir dhimmi ini sudah ada di dunia. Gitu loh. Jadi kafir, kalau
non-muslim yang di Indonesia ini masuknya itu adalah musyrik, bukan ahlul kitab dan bukan kafir zimmi. Nah, mengucapkan selamat kepada mereka tidak boleh. Begitu. Zimmi saja tidak boleh. Zimmi ini adalah kafir yang sudah akad aman dengan umat Islam yang ada koridornya dalam ilmu fikih. Dan umat Kristen dan umat Yahudi yang ada di Indonesia itu tidak masuk kafir zimmi. Begitu. Jadi mengucapkan selamat dengan di hari raya mereka tidak boleh. Atau selamat kepada hari puasa mereka tidak boleh. Misalnya ia mengatakan hari raya berkah buat Anda, atau selamat bagi Anda dengan hari raya ini, selamat Natal, dan sesamanya. Itu tidak boleh. Ini jika orang yang mengucapkannya itu selamat dari kekufuran, maksudnya dia tidak meyakini kebenaran Natal, cuma sama hanya basa-basi saja, maka itu tetap dihukumi haram. Perbuatan itu haram, teman-teman. Gitu. Mungkin ini dulu sebelum saya lanjutkan kepada dalil-dalil selanjutnya. Saya kembalikan kepada Cak Nur. Sekian. Insya Allah, jelas banget ya penjelasan dari Ustadz Wafi tadi. Tapi saya mau tanya ini, saat momen-momen seperti ini, kan tadi mengucapkan saja sudah tidak boleh kan. Nanti biasanya masyarakat awam itu pada saat momen-momen seperti ini ada, terutama di kota-kota ya, itu ada suatu event, tapi dalam rangka merayakan Natal. Nah, terkadang saya lihat ada orang Muslim sendiri ikut berjualan di situ, ya kan? Apakah itu termasuk ikut merayakan, termasuk bid'ah mungkar atau gimana? Tafadhol. Oke, saya jawab, saya buka dalil lagi ya. Saya tidak berani bicara kalau tidak ada dalil gitu. Biar mantap gitu teman-teman. Oke. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian dalil saya yang belum saya terjemah karena mepet ya waktunya. Saya baru diingatkan oleh Cak Nur barusan. Jadi nanti saya terjemah. Saya baca lafadznya satu-satu nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Furqan ayat 72. Ya, jadi pertanyaan Mas Nur barusan, kalau kita ikut jualan di acara Natal, apakah termasuk haram? Atau termasuk merayakan juga? Atau mendapatkan hadiah nantinya dari orang Kristen? Atau kita saling meramaikan di hari-hari itu, tapi dengan cara makan-makan bersama, tidak ikut Natalnya, atau bagaimana? Nanti kita akan jelaskan. Bermula dari ayat ini, teman-teman. Surah Al-Furqan ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina la yashhaduna az-zura wa idza marru bil-lagwi marru kirama. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu, dan apabila mereka bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka berlalu dengan menjaga kehormatan dirinya. Ini surah Al-Furqan ayat 72. Nah, maksud ayat ini bagaimana? Maksudnya umat Islam yang baik adalah umat Islam yang tidak mengakui kesaksian palsu dan tidak pro kepada hal-hal atau perbuatan yang tidak berfaedah. Dan ketika mereka bertemu dengan hal yang tidak berfaedah, atau umat Islam ini bertemu kepada hal-hal yang palsu, maka mereka menjaga kehormatan dirinya. Maksudnya apa? Di sini kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Lafal Arab di bawahnya saya baca. Qala berkata, Abul Aliyah al-Imam Abul Aliyah, wa Tawus dan Tawus, wa Muhammad bin Sirin dan Muhammad bin Sirin, wa Dhahhak dan Imam Dhahhak, wa Rabi' bin Anas dan Imam Rabi' bin Anas, wa ghairihim dan seluruhnya, selain mereka semua, selain beliau-beliau semua. Ayat ini maksudnya hiya a'yadul musyrikin. Bab ini, ayat ini menerangkan masalah perayaan-perayaan orang musyrik. Jadi, ayat ini menunjukkan bahwa umat Islam yang baik, ketika ada orang musyrik, orang non-muslim merayakan hari raya mereka, Natal atau Tahun Baru, dia itu tidak memberi kesaksian palsu, atau tidak menghadirinya, atau tidak mengerjakan sesuatu yang membuat pekerjaan itu jadi berfaedah nantinya. Kalau kita ikut andil, berarti juga ikut meramaikan.
dan menjaga kehormatan dirinya untuk tidak ikut andil di dalam perayaan non-muslim tersebut. Ayat ini dulu ya di zaman para sahabat, kawan-kawan, ayat ini waktu itu menerangkan tentang para sahabat. Dulu di Madinah ada patung. Nah, patung ini oleh orang-orang musyrik didatangi setiap seminggu sekali. Nah, setiap seminggu sekali patung ini dirayakan. Nah, dirayakan, ada perayaan, ada event-event di sana. Para sahabat dulu kalau lewat ya, kalau lewat di depan patung ini, beliau semua itu tidak memandang patung tersebut, menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dirinya, dan tidak ikut andil bersama event-event mereka. Ini sikap para sahabat ketika ada perayaan dan event-event non-muslim. Kalau kita sepakat bahwa para sahabat adalah orang terbaik setelah Rasulullah, kenapa kita kok tidak ikut para sahabat? Begitu. Kemudian, kalau di dalam tafsir Mafatihul Ghaib, karya Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, ini lebih jelas lagi, teman-teman. Maksudnya kesaksian palsu itu bagaimana? Dalam surah Al-Furqan ayat 72 itu. Az-zur yahtamilu hudura kulli mawdi'in fima la yanbaghi. Jadi, kesaksian palsu itu bisa juga dimaknai kita hadir ke tempat yang memang tidak sepantasnya kita datang. Seperti perayaan Natal, seharusnya kita tidak usah datang. Begitu. Wa yadkhulu fihi a'yadul musyrikin, dan termasuk perayaan-perayaan orang musyrik. Jadi Kristen sama Yahudi di zaman ini, teman-teman, itu masuknya musyrik ya. Orang-orang musyrikin kalau di Al-Qur'an itu, bukan ahlul kitab, gitu. Jadi perayaan mereka itu seharusnya tidak kita datangi. Wa majami'ul fusak, dan tidak mendatangi tempat-tempat kumpulan orang-orang fasik seperti dangdut. Maksudnya itu tempat kumpulnya cowok cewek ya, membuka aurat. Itu bagi umat Islam tidak boleh. Li'anna man khalata ahla syarri wa nadhara ila af'alihim wa hadara majami'ahum faqad syarakahum fi tilkal maksiyah. Karena orang yang ikut andil bercampur baur ya, dengan orang-orang yang syarrun ya, yang nggak baik itu, kemudian dia melihat kepada pekerjaan itu, perayaan eventnya, acara kumpul kebo semuanya cowok cewek membuka aurat, lalu kalian hadir di tempat itu, sama dengan kalian itu merayakan atau ikut meramaikan kemaksiatan tersebut. Kenapa kok begitu? Li'annal khudur wan nazar, karena hadir dan melihat acara itu dalilur ridho bihi, menunjukkan kalian ridho kepada acara tersebut. Bal huwa sababun liwujudihi wa ziyada fihi, bahkan itu menyebabkan kalian akan meramaikan dan bertambah kemaksiatan kepada orang lain karena ikut andil di sana. Li'annal ladzi hamalahum ala fi'lihi istihsanan nadharah wa rubatihim fin nadhar ilaihi. Karena dengan cara kalian melihat dan senang, apalagi melakukan pekerjaan mereka lalu kalian hadir, itu sama dengan menyenangkan orang-orang non-muslim itu. Akhirnya orang non-muslim itu senang. Oh, ternyata orang Islam banyak yang hadir, ikut meramaikan. Seolah-olah ini memang kebenaran atas acara tersebut. Kan begitu nantinya. Wa qala Ibnu Abbas, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu berkata, al-murad majalisuz zur allati yaqulun fiha az-zur 'ala Allah Ta'ala wa 'ala rasulih. Yang dimaksud kita tidak boleh hadir kepada acara kepalsuan-kepalsuan adalah kita tidak boleh melakukan kepalsuan kepada Allah dan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah jelas Yesus tidak lahir pada 25 Desember. Sudah jelas itu masih diperdebatkan antara yang lain. Sudah jelas di dalam sejarah Dewa Matahari juga dirayakan pada tahun itu, pada tanggal itu oleh orang-orang Romawi sebelum acara Natal digelar. Jadi acara Natal ini, kalau kita melihat sejarah teman-teman, baru digelar abad 3 pertengahan. Abad 3 masuk abad 4. Sedangkan penggelaran event tentang kelahiran Dewa Matahari itu sudah jauh abad kedua Masehi. Itu sudah ada gitu. Jadi kita tidak boleh mengikuti kepalsuan-kepalsuan itu. Karena itu acara yang nggak benar, begitu. Secara akidah kita tidak boleh yakin, apalagi ikut andil, begitu teman-teman. Nah, kemudian nanti kalau seumpama menerima hadiah, jual beli itu bagaimana? Nah, ini adalah kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau ulama yang bermadhab Syafi'i. Beliau mengatakan,
Ra'aitu ba'dha a'immatina al-mutaakhirin. Aku melihat sebagian para ulama akhir-akhir ini dzakara ma yuwafiqu ma dzakartuhu. Mereka semua mencocoki apa yang telah aku sebutkan, menyetujui, cocok kepada apa yang telah aku sebutkan. Apa? Wa min aqbahil bid'ah, termasuk bid'ah yang paling jelek, bid'ah yang paling haram. Apa itu? Muwafaqatul muslimin an-nasara fi a'yadihim bitashabbuh, yaitu ikut andilnya umat Islam kepada acara perayaan orang-orang Nasrani dan menyerupai mereka. Menyerupai ini dalam hal apa saja? Diaklihim, ikut makan-makan, ada acara Natal kita ngadakan makan-makan di rumah, juga meramaikan. Itu tidak boleh. Wal hadiyah lahum, menerima hadiah dari memberi hadiah kepada mereka, ya, kita memberi hadiah kepada mereka, itu ikut meramaikan namanya. Wa qabulu hadiyatihim, kita menerima hadiah dari mereka, itu termasuk fihi, di dalam acara tersebut, ketika Natal contohnya. Wa aktsarun nas i'tina'an bidzalika al-misriyun, dan para ulama, para manusia yang sangat kompeten dalam hal ini adalah para ulama Mesir. Orang-orang Mesir itu sangat menjaga begitu. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau jual beli bagaimana? Wa qala Ibnu Hajj. Ibnu al-Hajj, seorang ulama terkemuka, mengatakan, la yahillu, tidak halal, li muslimin, bagi orang muslim, ayyabi'a nasraniyan syai'an, menjual sesuatu kepada orang Nasrani, min maslahati idihi, untuk kemaslahatan perayaan mereka. La lahman, tidak boleh berupa daging, juga tidak boleh. Wala udman, berupa lauk pauk juga tidak boleh. Wala thauban, jualan baju juga tidak boleh. Wala yu'aruna syai'an, dan tidak boleh meminjamkan sesuatu, walau dabatan, meskipun berupa kendaraan, il huwa mu'awanah lahum ala kufrihim, karena itu sama dengan menolong mereka atas acara kekafiran mereka. Wa ala wulatil amri, dan bagi penguasa wajib man'ul muslimin min dzalika, melarang orang Islam untuk mengikuti perayaan orang-orang non-muslim. Jadi di sini jelas ya, jual beli yang ada hubungannya dengan kemaslahatan perayaan Natal, atau juga jual beli yang ikut meramaikan acara itu juga tidak boleh. Jadi di dalam agama Islam itu memang, ya mohon maaf sebelumnya Mas Nur, Mbak Khadijah, dan Mbak Nur Abdullah, kalau kita ngomong akidah, Islam itu ketat memang gitu. Dan bukan hanya agama Islam, Kristen pun ketat loh kalau dalam akidah. Jangan dikira umat Kristen ini dalam akidah gak ketat loh. Saya hafal ayat-ayatnya itu. Jadi begini tidak boleh, begitu tidak boleh, begini tidak boleh. Ada gitu. Jadi memang akidah itu sebuah rel batasan orang ini disebut kafir atau muslim begitu. Nah, sehingga kalau kita melihat pendapat para ulama sudah jelas tadi ya, wal hadiyah lahum, kita ngasih hadiah ke mereka gak boleh. Kemudian wa qabulu hadiyatihim, menerima hadiah dari mereka itu tidak boleh. Nah, kemudian bagaimana ketika kasusnya itu keluarga kita, kalau gak diterima nanti tersinggung. Nah, begini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan bersabda begini, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk kaum tersebut. Kalau kita buka di dalam kitab-kitab ulama yang bermadhab Hanafi contohnya, atau Hambali, Al-Imam Ibnu Nujaim, ya, Al-Hanafi, beliau itu mengatakan syarat ya, orang tasyabbuh itu bisa disebut haram, itu syaratnya ada dua. Jadi syarat orang menyerupai non-muslim itu bisa haram, syaratnya ada dua, kata Imam Ibnu Nujaim. Yang pertama niat, kita memang niat niru gitu. Dan ketika menerima hadiah kita memang niat juga ikut meramaikan begitu. Nah, yang kedua, ayyakuna mazmuman fi syar'i, yang ditiru memang tercela menurut syariat. Jadi dua ini kalau ada yang cacat salah satunya, tidak terpenuhi salah satunya, maka keharamannya hilang. Saya kasih contoh Rasulullah ya. Apakah Rasulullah tidak pernah meniru kaum Yahudi atau Nasrani? Pernah. Rasulullah pernah meniru mereka. Kenapa kok bisa Rasulullah meniru kaum non-muslim?
Karena tidak terpenuhi syaratnya. Yang pertama syaratnya niat, memang niat meramaikan. Yang kedua, apa yang ditiru memang tercela di dalam syariat. Apa contohnya yang ditiru oleh Rasulullah? Tidak saya catat dalilnya karena ini pertanyaan ya, tidak saya siapkan gitu. Tapi bisa dilihat di dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim. Qadiman Nabi al-Madinah, fawajadal Yahud yasumuna Asyura. Suatu saat Rasulullah sampai ke Madinah dan menemukan orang-orang Yahudi sedang berpuasa Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, "Ma hadzal yaum alladzi tasumunahu?" Kamu sedang berpuasa apa sekarang wahai Yahudi? Sekarang hari apa? Kenapa kamu berpuasa? Nah, Yahudinya menjawab, "Hadza yaumun shalih, hadza yaumun azim." Ini hari baik Muhammad, ini hari baik, ini hari agung. Najjallahu fihi Musa wa qaumahu wa aghraqa fir'auna wa junudahu fanahnu nasumuhu syukran lillah. Di hari ini Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan oleh Allah, dan di hari ini Musa dan kaumnya diselamatkan oleh Allah. Maka kami orang Yahudi berpuasa karena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan jawaban itu, Nabi tidak langsung mengatakan, "Oh, kita tidak boleh niru mereka karena mereka non-muslim." Enggak. Ternyata Nabi mengatakan, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Aku lebih pantas merayakan hari ini daripada kalian. Karena Musa adalah nabinya orang Islam juga, begitu. Fasoman Nabi wa amaron nasa bisyami. Lalu Nabi berpuasa dan menyuruh para sahabat juga berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, berdasarkan hadis ini, berarti meniru suatu kaum itu belum tentu dihukumi haram kalau dua syarat ini tidak terpenuhi. Yang pertama memang niat niru mereka, niat. Yang kedua yang ditiru memang tidak boleh. Kalau berpuasa itu kan baik, begitu. Apalagi berpuasa mensyukuri keselamatan Nabi Musa, kan baik berarti. Ada orang Kristen setiap hari Sabtu bersedekah. Kita sebagai umat Islam niru dia. Bah, ini umat Kristen setiap hari Sabtu bersedekah ini. Maka saya sebagai umat Islam akan niru dia karena bersedekah itu memang baik dalam Islam. Boleh hukumnya. Tapi kalau umat Kristen datang ke gereja hari Minggu, terus kita ikut-ikutan, nah itu yang nggak boleh. Karena yang ditiru memang nggak boleh di dalam agama. Kalau sedekah, berpuasa karena bersyukur itu boleh. Jadi kalau ada keluarga ngasih hadiah kepada kita, kalau kita tidak ngasih nanti akan membuat dia tersinggung atau bagaimana. Maka yang pertama luruskan niat kita. Jangan sampai kita memiliki niat ikut meramaikan, begitu. Yang kedua, sedekahkan apa yang mereka sedekahkan kepada orang lain, begitu. Tirulah sedekah dia lalu mensedekahkannya kepada orang lain agar kita selamat dari hukum haram tersebut. Jadi ada solusinya, begitu, Janur. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Sekian. Masya Allah, terima kasih sudah memberikan solusi. Ya, ada solusinya tetap. Masya Allah. Jadi, tidak semuanya meniru itu hukumnya haram atau tidak boleh gitu kan. Seperti pada saat perang Hondak ya, membuat parit, nah Hondak gitu kan. Nah, itu ternyata ditiru juga kan sama umat Muslim. Iya. Dan itu ternyata boleh. Ya. Menerima hadiah dari orang non-muslim itu sebenarnya boleh saja. Tidak ada hukum haramnya, tidak ada. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa menerima hadiah dari non-muslim itu haram. Cuma karena eventnya, jadi event ini yang bikin hukum ini berubah nanti, gitu. Pas event Natal, yang bikin hukum berubah itu istilahnya begini, Mbak. Di dalam ilmu fikih itu ada istilahnya illatul hukmi, sebab dari terjadinya hukum tersebut. Contoh, Mbak Khotijah sedang menstruasi. Menstruasi adalah penyebab Mbak Khotijah tidak boleh sholat. Nah, ketika menstruasi itu sudah hilang, maka di sana Mbak Khotijah boleh sholat lagi gitu. Nah, Natal itu menjadi event sehingga menerima dan memberi hadiah bisa haram dulu gitu. Ketika event itu hilang, maka boleh lagi hukumnya. Sebenarnya solusi barusan itu ketika solusi yang saya sampaikan kepada Mas Nur, itu ketika kita tidak mampu untuk menyampaikan. Tapi kalau kita mampu, kita harus menggunakan hukum yang pertama, yaitu tidak boleh menerima dan tidak boleh ngasih hadiah. Itu hukum yang paten yang pertama itu, gitu. Kenapa? Eventnya yang bikin haram itu, gitu. Sama dengan tadi ya, contohnya ya. Jadi menstruasi adalah sebab di mana orang itu haram melakukan sholat. Atau junub, sebab di mana orang itu haram memegang Al-Quran.
Ketika junub itu hilang, maka dia boleh memegang Al-Quran lagi gitu. Nah, event ini menjadi penyebab haramnya hal-hal yang berunsur keramaian ya. Jadi ikut meramaikan, ikut andil, ikut senang, itu kan tidak boleh begitu. Karena event itu tidak dibenarkan dalam Islam, dan Nabi Isa sudah dilahirkan pada tanggal itu dan lain sebagainya begitu. Nah, karena event ini sehingga hukumnya haram. Jadi ketika kita mampu menyampaikan, hukum pertama itu tetap berlaku gitu. Kita tidak boleh. Tapi ketika kita tidak mampu menyampaikan, ya, karena Islam itu adalah tasamuh ya, saling menghormati dan menghargai, maka tetap kita ambil. Yang penting niat kita tidak ikut meramaikan, tapi takut tersinggung, sehingga silaturahim yang hukumnya wajib bisa terpecahkan nanti, bisa ambiar gitu loh. Ini kalau saya ada nerima hadiah dia, nerima hadiahnya haram, memutus silaturahim juga haram. Ada dua perkara haram yang terjadi di sana. Lalu bagaimana fikih ini menyingkapi perkara haram jika bertabrakan? Kata ulama fikih di dalam kitab Qaidah Fikih, contohnya kitab Al-Fawaidul Janiyah yang ditulis oleh Al-Imam Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, orang Padang. Jadi Syekh Yasin ini orang Padang, beliau ini terkenal dengan orang yang paling hebat sanad sedunia. Bayangkan, orang Padang pernah punya titel paling hebat sanad sedunia. Itu diakui oleh seluruh ulama dunia. Orang Padang ini ya. Entah kalau orang Malang saya belum tahu, Mbak. Nah, beliau mengatakan dalam kitab Fawaidul Janiyah, Qaidah Fikih, idza ta'arada bainal haram, ketika bertentangan antara dua mafsadah, ta'arada bainal mafsadataini, ada dua keharaman yang ini saya kalau nggak nerima putus silaturahim haram, kalau saya nerima hukum patennya juga haram. Maka kata ulama fikih, ru'ya a'dhamuhuma. Maka yang dijaga adalah sesuatu yang keharamannya tidak mengefek terhadap seterusnya. Maksudnya itu keharamannya itu tidak apa ya, tidak banget lah gitu. Nah, daripada saya tidak menerima ini, nanti silaturahim akan merembet kemana-mana, akhirnya bertengkar, Islam tidak toleransi, nanti Islam di framing, begini begitu, maka lebih baik kita terima itu, tapi niat kita tidak ikut meramaikan. Dipahamkan, Mbak ya? Mungkin mudaratnya, ambil mudaratnya yang lebih kecil kali. Nah, mudarat yang lebih besar yang harus kita jaga, gitu. Ya. Mudarat yang lebih besar yang harus kita jaga. Jadi kaidah fikih mengatakan tidak ta'arada mafsadatani, ketika ada dua keharaman yang sudah saling muncul, kita harus memilih salah satunya, maka mudarat yang besar yang harus kita jaga, begitu. Tabrak yang mudarat yang kecil, gitu. Nah, jadi terakhir nih ke Ustadz Wafi untuk memberikan closing statement atau ya, intinya kesimpulan lah. Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim, sahabat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dari tadi kita sudah kajian ya, bagaimana pandangan para ulama ya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Natal, ma yata'allaqu bitahni ahlil kufar. Jadi apa yang disampaikan oleh para ulama semuanya itu pasti merujuk kepada Al-Qur'an dan hadis. Nah, lalu bagaimana untuk diri kita ketika sudah akhir zaman seperti ini, kita bingung mau milih pendapat yang mana, dan ini yang A bilang haram, yang B bilang halal, seumpama kita bingung. Karena kita bukan dari pesantren, seumpama. Maka bagaimana Rasulullah SAW itu sudah pernah bersabda, teman-teman, bahwa sataftariqu ummati ala 73 millah, kulluhum finnari illa millatan wahidah. Bahwa umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya di neraka kecuali satu golongan. Para sahabat bertanya, siapa satu golongan yang masuk surga itu, wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang mengikuti jalanku dan jalan para sahabatku. Sehingga kata Rasulullah, wa idza ra'aitum ikhtilafan katsira, kalau kalian nanti di akhir zaman melihat perpecahan yang sangat banyak, fa'alaikum bisawadil aqdham, maka ikutilah pendapat yang mayoritas. Nah, ulama kan banyak. Nah, kita ikut mayoritas, kata Rasulullah. Karena kalau sudah mengikuti para ulama, tapi para ulama ya, bukan masyarakat ya. Kalau masyarakat tidak bisa menghukumi, berfatwa, tidak bisa. Kita lihat pandangan para ulama. Siapa yang mayoritas, itulah yang kita ikuti. Kenapa kok harus ikut yang mayoritas ulama? Kata Rasulullah, innallaha lan tajtami'
ala ummati fi dhalalah. Sesungguhnya Allah tidak akan inna ummati lan tajtami ala dhalalah. Umatku tidak akan pernah bersepakat kepada kesesatan. Ini yang harus kita garis bawahi, teman-teman. Jadi umatku, kata Rasulullah, maksudnya para ulama, tidak akan pernah bersepakat kepada suatu kesesatan. Wa yadullahi 'alal jamaah. Dan pertolongan Allah ada pada di mayoritas. Mayoritas para ulama. Jadi itu yang disampaikan Rasulullah agar kita bisa tahu mana yang benar, mana yang hak, dan mana yang batil. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Ustadz Wafi yang sudah bersedia hadir. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.